Menurut Babad Bali, sejarah berdirinya Pura Besakeh bermula ketika Resi Markandeya, seorang pemuka agama Hindu keturunan India, mengembara ke Pulau Bali mengikuti suara gaib yang didapatnya ketika bermeditasi di dataran tinggi Dieng. Suara itu menyuruhnya untuk membuka hutan di Pulau Dawa atau Pulau Bali untuk dibagikan para pengikutnya. Pengembaraan Resi Markandeya tidak berjalan mulus karena para pengikutnya yang meninggal akibat diterkam binatang buas atau terserang penyakit. Setelah melakukan upacara dewa-yatnya, akhirnya rombongan Resi Markandeya sampai di lereng Gunung Agung, dan di sanalah mereka menemukan berbagai peninggalan masa prasejarah seperti menhir dan peninggalan lainnya di puncak sebuah bukit. Sebuah prasasti mengatakan Pura Besakeh dibangun pada tahun 1284 oleh Resi Markandeya dan para pengikutnya. Tapi ada juga sebagian dari para ahli sejarah yang yakin kalau cikal bakal Pura Besakeh juga dibangun sejak tahun 163 Masehi, jauh sebelum Candi Borobudur dan Candi Prambanan didirikan oleh Kerajaan Mataram Hindu. Yang jelas, sejak abad ke-15, Pura Besakeh ditetapkan menjadi pura kerajaan di masa berkuasanya dinasti Gel-Gel. Pura Penataran Pandey adalah salah satu pura yang ada di kompleks Pura Besakeh. Menurut Pustaka Purana Besakeh, bahwa Pura Pandey di sebelah utara Pura Penataran Agung Besakeh tergolong Pura Catur Lawa. Pura Catur Lawa lainnya adalah Pura Pasak, Pura Dukuh Sakti, dan Pura Penyarikan. Catur Lawa merupakan 4 pura yang mengitari Padma Tiga sebagai penyada Pura Catur Lokapala, sebagaimana yang disebutkan dalam konsep Trimandala Pura Besakeh sebagai pedoman dasar. Pura Catur Lawa ini merupakan sebuah tempat suci sebagai kumpulan orang-orang Bali mula yang mendapat tugas sebagai cikal bakal untuk ngamong atau bertanggung jawab terhadap kelancaran upacara di Pura Penataran Besakeh, simbol tanah suci Ida Betara Gunung Agung atau Toh Langkir. Di dalam Bisama Warga Pandey sebagai bagian dari Babad Pandey disebutkan pula mengenai keterkaitan antara Pura Penataran Pandey dengan Pura Penataran Agung, karena Pura Penataran Ida Ratu Bagus Pandey di Pura Besakeh merupakan salah satu bagian dari Catur Lawa ini sebagai satu kesatuan dengan Penataran Agung Pura Besakeh. Dalam Babad Pandey Beratan tersebutlah kisah seorang Mahaprabu Brahma Raja Wisesa dari tanah Jawa yang diundang oleh rakyat Patih Gajah Mada agar datang ke Bali untuk menjaga daerah Bali, dan selanjutnya karena beliau memerintah dengan baik diberikan gelar Begawan Pandya Bumi Sakti. Setelah menikah, beliau memiliki putra dan putri yaitu Brahma Rari Sakti dan Diah Kencanawati. Setelah dewasa, selanjutnya Sang Brahma Rari Sakti disebutkan melaksanakan brata tapa semadi di Gunung Bromo serta bergelar Empu Gandring. Kepandaian kakak beradik ini dalam swadharmanya untuk melaksanakan pekerjaan pandai atau membuat benda-benda pusaka seperti cincin, pandai besi, emas, perak, dan lain-lainnya, dan oleh Sri Aji Bali dalam Ketut Semara Kepakisan yang memerintah di Puri Gel-Gel, sehingga diberi nama Empu Gandring Sakti yang ditempatkan di Kayu Manis sebagaimana disebutkan dalam Babad Pandey Beratan 46102 Kedong Kertia Singaraja.
Kemudian dia kenyadawati oleh Raja dalam Gel-Gel diserahi pemegang Bali Age yang beristana di Gunung Udayana serta bergelar Dia Empu Kul Putih. Brahma Sakti beristrikan Dia Giri Sweka yang kemudian menurunkan Brahma Duala. Setelah Brahma Duala lahir, sang kakek yaitu Sira Sang Empu Pandya Bumi Sakti diceritakan melakukan perjalanan menuju Pura Besakeh untuk menghaturkan puja atau sembah bakti demi menjunjung para leluhurnya serta memohon keselamatan dunia. Selanjutnya sebagaimana dijelaskan dalam kutipan Bisama Pandey yang di dalam pertemuan itu dibisamakan oleh dalam Sri Semara Kepakisan, bahwa apabila para sentana dalam tarukan tetap menegakkan pemancangan atau prasastinya sebagai bukti bahwa mereka para warga Pandey, mereka merupakan keturunan dalam Gel-Gel, mereka harus memohon pengampunan atau Nunaslugra ke Pura Besakeh. Selanjutnya sebagaimana dijelaskan dalam kutipan Bisama Pandey yang dalam pertemuan itu dibisamakan oleh dalam Sri Semara Kepakisan, bahwa apabila para sentana dalam tarukan tetap ingin ngemanggahan atau menegakkan prasasti sebagai bukti bahwa mereka para warga Pandey, mereka merupakan keturunan dalam Gel-Gel, mereka harus memohon pengampunan atau Nunaslugra ke Pura Besakeh. Dalam babat Pandey dalam tarukan juga dimuat Bisama dalam yang memberi petunjuk kemana mereka harus Nunaslugra dan apa sarana penuntun Nunaslugra itu. Warga Pandey harus menyadari bahwa Pura Penataran Ida Ratu Bagus Pandey di Besakeh memang mempunyai kaitan yang sangat erat dengan Pura Besakeh. Gelar Abhiseka Ida Betara di Penataran Pandey di Besakeh justru diketemukan dalam Raja Purana Pura Besakeh dan di dalam babat dalam tarukan. Dalam Raja Purana Pura Besakeh dijelaskan bahwa nama Abhiseka Ida Betara di Pura Penataran Pandey di Besakeh adalah Ida Ratu Bagus Pandey. Dalam Raja Purana Pura Besakeh terdapat uraian yang jelas mengenai Abhiseka itu. Demikian pula mengenai keterkaitan antara Pura Penataran Pandey dengan Pura Penataran Agung, karena Pura Penataran Ida Ratu Bagus Pandey di Pura Besakeh merupakan salah satu catur lawa yang merupakan satu kesatuan dengan Penataran Agung Pura Besakeh. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa kutipan Bisama warga Pandey dijelaskan bahwa Bisama pertama merupakan Bisama agar warga Pandey tidak lupa menyungsung Pura Besakeh dan Pura Penataran Pandey di Besakeh. Bisama ini dipesankan dengan jelas oleh Empu Siwa Seguna kepada Brahma Duala di Puri Bukit Indragila sebagai berikut. Mangke hiun ira turun ing Besakeh, didina ane Penataran Pandey, kita awia lupa bakti ring kawitan ring Besakeh. Artinya, sekarang kupesankan kepadamu, pergilah engkau ke Besakeh, di sana ada Penataran Pandey, jangan lupa sujud bakti kepada kawitanmu di Besakeh. Apa akibatnya kalau warga Pandey lupa nyungsung Ida Betara Kawitan yang beristana di Pura Ida Ratu Bagus Pandey di Besakeh? Marilah kita resapkan dan camkan Bisama Empu Siwa Saguna kepada Brahma Duala berikut. Sebarluaskanlah kepada keluarga besarmu sampai keturunanmu di kemudian hari kelak. Ingatlah selalu, jangan sampai lupa. Kalau engkau sampai lupa menyembah atau nyungsung Betara Kawitan, engkau akan disalahkan oleh Ida Betara. Kedati usahamu sukses, engkau akan selalu kekurangan pangan.
Tata cara yang sudah baku mengenai perjalanan ide Betara turun kabeh pada saat melasti atau mesucian setiap 10 tahun ke Klotok pada saat purnama kapat atau sekitar bulan Oktober. Perjalanan Yesah setiap 5 tahun sekali pada saat purnama ke Dasa atau sekitar bulan Juni. Perjalanan ke Tegal Suci setiap 4 tahun sekali pada saat purnama kelima atau sekitar bulan November. Pada saat ide Betara kabeh tedun atau membarki ke tempat pemelastian, baik itu ke Tegal Suci, Tuya Esah, bahkan pada saat ada upacara besar seperti Eka Dasa Rudra, Tribuana dan Panca Walikrama, dalam perjalanan beliau yang sangat panjang menuju Segara Watu Klotok di daerah Klukong ditempuh dalam waktu 3 hari atau 2 kali mererepan. Adapun urutan turunan pemargi pada saat pemelastian sebagai berikut. 1. Beduk dan tambur. 2. Ilan-ilan upacara Betara di luhur, Catur Lawa, Catur Lokepala, Catur Eswarya Dala dan Tri Mandala. 3. Betara Tirta Pemarisudan. 4. Betara Ratu Pande. 5. Betara Ratu Pasak. 6. Betara Ratu Penyarikan. 7. Betara Ratu Dukuh. 8. Betara Brahma atau Pura Kidulin Kertek. 9. Betara Lingsir atau Pura Penataran Agung. 10. Betara Iswara atau Pura Gelap. 11. Betara Sambu atau Pura Pengubengan. 12. Betara Basuki atau Pura Pusah Jagat Basukian. 13. Betara Sri atau Pura Banua Kawan. 14. Betara Rambut Sedana atau Merajan Kanginan. 15. Betara Mahadewa atau Pura Ulun Kulkul. 16. Betara Pura Gua Raja. 17. Betara Naga Anataboga atau Pura Bangun Sakti. 18. Betara Rudra atau Pura Pasimpangan. 19. Betara Manik Mas. 20. Betara Marga 3. 21. Betara Dalam Penangsaran. 22. Betara Merajapati atau Jenggala. 23. Betara Dalam Puri. 24. Betara Sangkara atau Pura Peninjauan. 25. Betara Maheswara atau Pura Pesucian. 26. Betara Wisnu atau Pura Batu Madak. 27. Betara Pura Pedarman. Apabila beliau yang ikut melasti dan status beliau sebagai pendekap atau pengiring ide Betara kabeh di Pura Agung Pesakeh termasuk ilen-ilennya. Dari keberadaan dan kelebihan-kelebihan yang terlihat jelas pada peranan dan fungsi di saat beliau melasti yang sepenuhnya diatur dan dikendalikan oleh Catur Lawa. Jika persiapan segala sesuatu sudah lengkap, maka prosesi perjalanan melasti ide Betara kabeh ditandai dengan suara beduk tetamburan yang ditabuhkan oleh pengempon di Pura Catur Lawa Ratu Pasak. Beduk dan tamburan ini ditabuh terus tanpa henti selama perjalanan beliau menuju tempat pemelastian. Jatuh. Nenek. Masuk pakai dulu. Maju pun.